kita akan mulai appetizer. Kenapa ibu mulai ini lagi ya? Kita pelajari lagi soalnya kemarin ada tugas dari appetizer. Menyebutkan appetizer, dessert, banyak sekali yang salah. Jadi appetizer sendiri dari kata appetite. Dalam bahasa Indonesia disebut hidangan pembuka. Dalam bahasa Perancisnya disebut hors d'oeuvre. Appetizer merupakan hidangan pembuka sebelum hidangan utama atau main course yang disajikan dengan tujuan untuk membangkitkan hawa nafsu. Jadi, makanan pembuka ini biar kita membangkitkan rasa untuk makan makanan selanjutnya. Jadi appetizer ini disajikan di awal, memiliki rasanya yang enak, lembut, jadi nggak terlalu berbumbu banyak, tapi menyegarkan, ringan, dan dalam porsi kecil. Ini yang perlu diingat. Kemarin banyak sekali yang store tugas, tapi banyak banget ya yang porsinya bukan porsi untuk appetizer, makanannya juga bukan makanan appetizer, tidak cocok. Appetizer itu boleh apa aja yang memiliki rasa asam biasanya dan ringan. Porsinya pun kecil, cuma 50-100 gram aja buat appetizer. Nanti kalau porsinya kebanyakan udah kenyang duluan ya. Selanjutnya jenis appetizer. Ada hidangan dingin sama hidangan yang panas. Appetizer, cold appetizer atau hot appetizer. Hidangan dalam bentuk kecil yang pembuka dingin disajikan dalam kondisi yang dingin, meskipun pembuatannya nanti bisa juga dari direbus dulu, tapi dia disajikan dingin. Misalnya chicken salad, nggak mungkin kan salad ayamnya, chickennya kalian langsung makan mentah, paling nggak direbus dulu. Nah tuh kalau udah dingin nanti dicampur sayuran, kasih juga sama dressingnya, dikasih minyak, olive oil atau mayonnaise. Kalau hidangan pembuka panas ini biasanya bisa gurih, bisa asin, tergantung ya. Dan disajikan panas, temperaturnya 50 derajat sampai 60 derajat. Perlu diingat, hidangan pembuka panas ini biasanya ada fritter, rissoles, cheese souffle, croquette. Fritter ini termasuk gorengan. Jadi kalau buat hidangan pembuka biasanya yang asin-asin ya, bukan yang manis. Nanti kalau yang manis bisa ke hidangan penutup. Jadi seperti udang goreng dalam porsi kecil ya, ingat. Kalau hidangan pembuka dingin ini bisa salad, kanape ini seperti ini, hidangan yang kecil-kecil. Ini ada salad yang di sebelah kiri, yang kanan ini kanape itu hidangan pembuka untuk satu suapan aja. Jadi kalian cukup makan satu aja. Kalau kebanyakan nanti kalian udah kenyang duluan. Ini hidangan panas yang contoh di bawah, yang bulat-bulat. Sebelah kiri ada croquette. Cukup satu aja, nggak satu piring juga. Seperti ini dihabiskan nggak ya? Cukup satu. Ini ada shrimp fritter, udang goreng yang udah diberi bumbu, ada sedikit herb, sayur-sayur itu, rempah. Ini ada cheese souffle. Cheese souffle ini hidangan panas. Souffle ini biasanya dari telur. Nanti hidangannya di bake sampai mengembang gitu. Hampir sama seperti kue, cuma lebih ringan. Jadi bisa buat hidangan pembuka. Ingat porsinya kecil. Lanjut dessert, hidangan penutup.
merupakan makanan yang disajikan di akhir penyajian. Bagian standar dari makanan barat ya. Hidangan penutup ini disajikan setelah hidangan utama, main course. Setelah main course, kalian kenyang, kalian ada hidangan penutupnya untuk cuci mulut. Biasanya rasanya manis dan segar. Ada juga yang asin, tapi pasti ada kombinasi yang lain. Jadi kalau asin aja nanti nggak cukup untuk jadi penutup. Porsi dessert ini 100-120 gram ya. Standar internasional. Menu dessertnya bisa dikonsumsi ketika dinner, makan malam, tapi dilihat bahannya harus sehat. Nah, hidangan penutup sama kayak hidangan pembuka tadi, ada cold dessert, ada hot dessert. Dessert yang disajikan di suhu dingin yang coldnya. Penyajiannya secara dingin dimasukkan di lemari pendingin, benar-benar dimasukin kulkas. Sepiring-piringnya disajikan dingin. Piringnya udah dingin, makanannya udah dingin ya. Contohnya nih es krim, puding, mousse, fruit pie, cake, itu dingin ya. Hot dessert disajikan temperatur panas atau hangat. Jadi kalau kepanasan mungkin enggak ya, mungkin hangat, yang sesuai dengan namanya. Hot dessert ini dipanaskan terlebih dahulu. Contohnya nih ada banana flambe, apple pie, souffle. Seperti di yang hidangan pembuka tadi ada souffle juga, cheese souffle, tapi dia khusus untuk hidangan pembuka, jadi rasanya asin. Kalau souffle di hot dessert ini biasanya manis, biasanya ada chocolate souffle. Kita lihat, nah di sini ada gambar yang di gelas ini, sebelah kiri ini ada mousse, chocolate mousse. Dia biasanya dari cream, ada coklat, ada krim, ada whipped creamnya di atas. Rasanya lembut untuk hidangan penutup ya. Yang di tengah ini sorbet, bukan ice cream. Apa bedanya ice cream sama sorbet? Kalau sorbet ini pure dari buah yang dihaluskan lalu dimasukkan ke dalam freezer. Dia jadi sorbet. Kalau ice cream dia lebih lembut. Dia ada campurannya, ada krim, ada susu kan. Jadi lebih lembut. Kalau sorbet ini lebih kasar. Dia dari buah, pure dari buah yang dibekukan. Nah, yang di bawah ini ada hot dessert. Hot dessert ini contohnya ada crepes. Pasti disajikan hangat ya. Ini ada chocolate souffle. Bisa juga ada caramel custard, puding karamel yang di atasnya coklat itu. Nanti dicari sendiri ya, banyak banget contoh-contohnya. Meskipun masakan luar negeri banyak yang simple, bahannya mudah ditemukan pun banyak. Kalau kesulitan kalian mencocokkan dengan masakan Indonesia. Memang masakan Indonesia ini kalau disajikan seperti hidangan pembuka, hidangan utama itu banyak kalau di Indonesia. Kalau hidangan pembuka, penutup terlalu berat ya. Mungkin bisa, cuma porsinya harus dikurangin. Kalau di hidangan pembuka biasanya bisa buat masakan Indonesia, gado-gado bisa, ketoprak bisa, tapi nggak ada karbohidratnya, harus sayur aja. Boleh karbohidrat, bisa juga hidangan pembuka seperti di luar ini ada potato salad, itu dari kentang, cuma porsinya harus dikurangin. Kalau gado-gado buat appetizer bisa, cuma porsinya harus dikurangin. Mau pakai lontong boleh, kalau kalian nggak kekenyangan nantinya ada makanan selanjutnya ya. Jadi sebaiknya nggak perlu kalau buat hidangan Indonesia. Nah, ini tadi yang buat
appetizer sama dessert cuma refreshing aja. Kita ulangin lagi biar kalian lebih paham, biar kalian kalau mengumpulkan tugas itu bisa benar, bisa tahu. Jadi kalian harus baca materinya dulu sebelum kalian kerjakan, harus dipahami dulu materinya. Kalau nggak paham di materi, tanyakan atau kalian cari browsing dimanapun, banyak. YouTube ada, semuanya ada. Jadi harus aktif, nggak asal-asalan. Oh, ada resep ini langsung ditulis ini. Nggak kayak gitu. Ibu pengennya kalian itu tahu mana yang cocok untuk appetizer, mana yang cocok untuk dessert. Kemarin ada juga yang nulis dessert box. Boleh, cocok kok dessert box itu untuk hidangan penutup, emang namanya dessert ya. Tapi porsinya bukan yang dessert box, satu box seperti itu ya. Itu cukup untuk 3 hari sebagai hidangan penutup. Seperti itu terlalu banyak kalau dessert box, satu box untuk hidangan penutup. Kemarin juga ada yang bakwan dijadikan appetizer. Cocok nggak sih? Cocok aja, seperti fritter kan. Kalian tadi ada fritter, gorengan ya, yang biasanya rasanya asin kalau dijadikan appetizer. Jadi jangan sampai kebalik, appetizer sama dessert. Kemarin ada juga yang dessert tapi asin ya resepnya. Kalian harus lebih pelajari lagi, jangan sampai terserah akulah mau nulis resep apa. Semua dilihat kok, semua dinilai juga. Jadi cuma pengen seberapa jauh kalian membaca materi. Nah, selanjutnya ini ada tambahan materi mocktail. Mocktail ini minuman. Mocktail sendiri itu turunan dari dua kata, mock yang berarti salinan atau tiruan, dan cocktail yang berarti minuman campuran. Jadi mocktail atau virgin cocktail. Kalau cocktail sendiri itu minuman yang mengandung alkohol. Kalau mocktail ini tiruannya dari cocktail. Jadi dia tidak mengandung alkohol. Jadi mocktail ini minuman campuran dari buah-buahan atau dari soda. Seperti halnya koktail, mocktail juga disajikan menarik sesuai prinsip seperti koktail juga. Nih, presenting mocktail. Ada hiasannya, menggunakan gelas yang cantik-cantik, dekorasinya, sedotannya, itu lucu-lucu. Hiasannya ini nggak perlu bisa dimakan kalau minuman. Kalau makanan itu hiasan harus bisa yang dimakan. Kalau minuman mocktail tidak perlu, kadang ada sedotannya, ada pengaduknya yang berbentuk lucu-lucu buat hiasan aja di pinggir gelas, itu bisa digunakan. Bunga kertas pun juga bisa, tongkat pengaduk nih, aksesoris buat minuman mocktail itu banyak banget. Es batu untuk menambah kesegaran, gelasnya yang unik-unik, jadi tampilannya sangat menarik ya mocktail ini. Teknik pencampuran, ada banyak ya teknik pencampuran mocktail ini. Nomor 1 ada building. Ini teknik pencampuran minuman yang basic. Jadi kalian langsung mencampur-campurkan aja bahan-bahannya langsung di gelas, langsung dimasukkan. Misalnya ada jeruk nipis, daun mint, masukkan, langsung dituang. Soda atau lemon soda, langsung. Lalu shaking merupakan teknik pencampuran paling efisien. Shaking ini pakai shaker. Jadi kalian bisa masukkan sirup, bahan-bahan
daun mint, lemon, perasan lemon ke dalam shaker, nanti dikocok, aroma warna nanti akan tercampur dengan sempurna. Kalau boiling ini jarang dipakai, jadi boiling ini biasanya hanya untuk meningkatkan aroma. Misalnya kalian pakai kayu manis, kalian rebus dulu, atau pakai vanilla yang batang ya, bukan vanilla essence, itu kalian rebus dulu, kalian ambil aromanya, nanti kalian baru diolah gitu. Tapi ini jarang. Lalu stirring ini cuma pengadukan aja, diaduk, teknik mencampur minuman biasanya agar tetap jernih. Jadi misalnya yang simple aja, lemon sama air, udah kalian aduk, ada sirup, diaduk, udah, itu yang namanya stirring. Kalau shaking ini kan kalian harus mencampur. Biasanya kalau ada daun mint di shaking ini jadinya ada remahan-remahan daun mintnya gitu ya, jadi agak kotor. Kalau stirring ini bersih, kalian mau soda dicampur sirup, udah jadi itu stirring. Blending, selanjutnya nih blending ini blender. Blending ini cara menggunakannya. Kalau blender ini alatnya, jadi misalnya jus, gampangnya apa aja yang bisa di blender, itu teknik blending. Selanjutnya layering, ini pembuatan koktail atau mocktail yang memerlukan ketelitian, jadi sampai layer-layer. Biasanya rainbow layer, ada di bawah warna biru, di atasnya kuning, di atasnya merah. Itu perlu ketelitian, jadi nggak asal aja air warna ini di bawah, nanti dituang yang atasnya tercampur nggak. Jadi konsistensi cair kentalnya harus diperhatikan. Biasanya yang paling bawah itu yang lebih kental, thick, jadi dia bisa menahan layer di atasnya agar tidak tercampur. Selanjutnya adalah teknik muddling. Muddling ini teknik pencampuran minuman yang melibatkan fresh fruit, vegetable juga bisa. Muddling ini ditumbuk, jadi bisa ditumbuk langsung di gelas, atau ada muddlingnya seperti tumbukan kecil gitu, khusus untuk pembuatan minuman. Jadi kalian mau menumbuk daun mint, jeruk nipis, tumbuk di situ. Lalu garnish ini hasil akhir untuk dekorasi, untuk menarik perhatian untuk diminum. Secara visual, garnish itu harus menarik. Nah, ini contohnya yang gelas ini, yang biru ini, contoh dari stirring tadi. Dia jernih kan, dia nggak ada campuran es, dia bersih, langsung bisa diminum. Karena sudah ada teknik pengadukan sebelumnya, dia bisa langsung diminum. Nah, yang kedua, yang tengah ini ada teknik layer tadi. Ada warna kuning di bawah, di atasnya ada biru. Meskipun dua itu tetap layer. Kalau bisa lebih banyak juga lebih bagus. Kalian bisa belajar. Banyak sekali di YouTube. Selanjutnya ini ada teknik blending. Ini ada jus mangga ya. Terus di bawah sebelah kiri ini ada teknik shaking. Ini kelihatan kan, ada seperti buah-buahan yang hancur, daun-daun yang hancur. Ini dari proses shaking tadi. Karena proses shaking jadi, tapi bisa juga disaring. Nanti ada gambar selanjutnya.
Yang selanjutnya ini proses building tadi ya, yang gambar sebelah kanan bawah ini building. Jadi kalian cuma memasukkan, ini ada sirup, ada irisan jeruk, ada daun mint, ada es. Jadi kalian tinggal masukkan aja. Nah, ini tekniknya tadi. Ada teknik modeling nih seperti ini. Jadi ditumbuk di gelas, bisa ada juga bentuknya seperti penumbuk. Kalian bisa cari ya penumbuk biasa, atau di gelas seperti ini juga bisa. Penumbuknya ini khusus untuk minuman ya, untuk yang ringan-ringan, bukan untuk yang menumbuk terlalu berat. Ini teknik shaking menggunakan shaker. Ini alat shakernya. Jadi ditutupnya ini ada 3 ya. Jadi ini ada gelasnya yang di bawah ini, dan tutupnya ini ada lubang-lubang. Ini berguna buat menyaring seperti daun lemon atau biji-biji dari jeruk nipis. Kalau kalian nggak mau masuk ke dalam gelasnya, kalian cukup buka tutup yang atas ini. Kalau di dalamnya kalian butuhkan semuanya, pengen dituang semua, kalian buka semuanya, buka tutup yang besar. Biasanya teknik-teknik ini bisa dikombinasikan. Misalnya kalian mau membuat minuman, kalian mau modeling dulu, dideplok terus dimasukkan ke dalam shaker untuk mencampur sirupnya atau apanya, bisa di shaker lalu dibuka tutup yang kecil, dituang agar sampah-sampah kecil bekas tumbukan itu tidak masuk ke dalam gelas dan terlalu kotor. Ini teknik blending, cukup di blender yang bawah sebelah kiri. Nah, yang sebelah kanan ini teknik stirring, cuma diaduk tadi ya. Nah, sekian pelajaran hari ini. Semoga bisa buat refreshing kalian, cari tambahan ilmu apapun dari semua media apapun. Tetap semangat belajar, cari tahu apapun yang membuat kalian penasaran sampai kalian mengetahuinya, terutama di kelas tata boga ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.